Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat DC Ministry dimanapun berada. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali lagi bertemu dalam kondisi yang baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Saya percaya dimanapun saudara mendengarkan PDKT Online hari ini, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, menjamah hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai untuk sharing firman Tuhan pada hari ini, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang selalu baru bagi kami. Kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada, itu semua semata-mata hanya karena berkat dan anugerah Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, biar setiap firman ditabur dalam hati kami boleh berbuah. Ada yang 30 kali, 60 kali lipat, bahkan sampai 100 kali lipat dalam hidup kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari yang percaya dan berdoa sama-sama kita katakan, Amin. Hari ini saya rindu membagikan sebuah firman untuk menguatkan semua Sobat DC Ministry yang mungkin sedang berada dalam pergumulan, maupun yang sedang mengalami goncangan dalam kehidupan. Sebab itu, sharing hari ini saya berikan judul, Selalu Ada Maksud Tuhan di Balik Setiap Persoalan. Mungkin di antara kita pernah bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan hal-hal tertentu itu terjadi dalam hidup kita? Kita bertanya, mungkin karena hal tersebut membuat kita merasa tidak nyaman, bahkan sampai menggoncangkan iman percaya kita. Tapi, tahukah saudara bahwa di balik setiap goncangan yang terjadi itu, sesungguhnya Tuhan punya maksud dan tujuan buat kita. Dikatakan dalam firman bahwa sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pula halnya dengan setiap maksud. Dan tujuan Tuhan itu juga pasti baik, sekalipun itu disampaikan melalui sebuah goncangan. Tuhan tidak pernah punya maksud yang buruk ataupun punya maksud jahat terhadap kita. Seperti dalam Yeremia 29 ayat 11 ada tertulis, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan amin. Sebab itu hari ini saya rindu untuk kita sama-sama belajar mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di balik persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita buka bersama firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29. Kita baca dimulai dari ayatnya yang ke-25, demikian firman Tuhan. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga? Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Lalu di ayat 27 dikatakan, ungkapan satu kali lagi, menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Dan ayat terakhir, ayat 29 dikatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kembali lagi ke ayat 25 yang kita baca tadi, dikatakan di sana, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Ayat 25 ini mengingatkan dengan tegas, agar setiap kita jangan sampai menolak Tuhan, karena goncangan ataupun masalah yang kita hadapi, sekalipun persoalan itu begitu berat untuk kita hadapi. Manusia punya kecenderungan untuk gampang kecewa saat diperhadapkan pada masalah ataupun pergumulan. Tentu, setiap orang akan beranggapan bahwa pergumulannya lah yang paling berat.
Tapi seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, di dalam ayat 25 ini kita diingatkan agar jangan sampai kita menolak Dia yang berfirman. Atau dengan kata lain, jangan karena satu ataupun dua kejadian, lantas kita menolak Dia yang adalah sumber keselamatan kita yang sejati. Banyak sekali perkara yang terjadi di dunia ini yang tidak kita mengerti mengapa semua itu bisa terjadi. Sebagai contoh, seperti kenapa perkara yang buruk bisa terjadi kepada orang-orang yang baik, sedangkan orang-orang yang jahat terlihat baik-baik saja. Kalau kita ini fokusnya melulu hanya kepada mencari tahu setiap jawaban dari semua pertanyaan, baik mengapa hal ini dan itu terjadi, maka bisa-bisa nanti kita akan berakhir menjadi orang-orang yang kepahitan. Kenapa? Karena orang itu bisa kecewa bukan harus seseorang itu langsung secara pribadi mengalaminya terlebih dahulu. Tetapi orang juga gampang kecewa hanya dari sekedar melihat ataupun menyaksikan sesuatu yang menurutnya semestinya tidak terjadi demikian. Atau dengan kata lain, kekecewaan itu dengan gampangnya muncul di saat dimana realita yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan ataupun ekspektasi seseorang. Nah, disinilah pentingnya bagi kita untuk beriman. Tidak hanya sekedar percaya saja, tetapi tetap percaya sekalipun tidak melihat. Percaya dengan segenap hati kita kalau Tuhan Yesus tidak pernah berubah, sekarang dan selama-lamanya. Sekalipun kalau kita melihat realita di sekeliling kita seolah-olah sesuatu terjadi di luar kendali kita, jangan sampai hati kita itu dengan gampangnya menghakimi Tuhan yang Maha Tahu. Karena dalam kedaulatannya, Dia mengerti segala sesuatu, sementara kita tidak demikian. Jadi ayat ini mengingatkan agar kita berjaga-jaga supaya jangan sampai kita menolak Tuhan. Tuhan bisa memakai apa saja untuk berbicara atau menyampaikan maksudnya kepada kita, termasuk juga melalui setiap persoalan ataupun goncangan yang terjadi dalam hidup kita. Jadi ketika goncangan terjadi, maka anggaplah seperti Tuhan sedang berbicara dari surga kepada kita yang di bumi. Seperti melalui pandemi yang terjadi, melalui bencana alam, atau melalui goncangan ekonomi, dan lain sebagainya. Firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 33b mengatakan, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Tetaplah beriman kepada Tuhan, pegang erat setiap firman dan janji-janjinya. Meskipun janji itu belum digenapi sekarang, tetaplah percaya sebab iman itu bukan melihat, tetapi mendengar. Mendengar Tuhan yang berbicara dari surga kepada kita. Mungkin hari ini kita tidak punya jawaban yang memuaskan. Mengapa sebuah pergumulan atau masalah itu diizinkan terjadi dalam hidup kita? Tetapi kalau kita punya telinga yang terus dengar-dengaran dengan surga, maka ketika sebuah persoalan itu terjadi di dalam hidup kita jadi bisa melihat apa maksud dan tujuan Tuhan di balik semua itu. Kita tidak akan menjadi pribadi yang gampang kecewa sama kehidupan, apalagi sampai menolak Dia yang berfirman. Tetapi kita malah bisa terus bertumbuh secara rohani, sebab kita justru bisa melihat maksud baik Tuhan atas hidup setiap kita melalui goncangan demi goncangan yang terjadi. Lalu kemudian di ayatnya yang ke-26 firman Tuhan, "Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga." Jadi dari ayat 26 ini, Tuhan memang sudah memperingatkan kepada kita kalau Dia bukan hanya menggoncangkan bumi saja, tetapi langit pun juga. Dan itu juga berarti bahwa di dalam hidup kita ini akan selalu melihat akan adanya goncangan. Bukan hanya goncangan yang ada di dunia ini saja, tetapi juga goncangan yang bisa terjadi pada diri kita sendiri. Baik itu berupa masalah ataupun pergumulan yang kita hadapi. Jadi saudaraku, sobat DC Ministry yang dikasihi Tuhan, terima saja hal ini sebagai sebuah realita hidup dan lakukan saja apa yang menjadi bagian atau porsi kita, yaitu untuk selalu tetap percaya di dalam menghadapi goncangan apapun yang akan menghadang di depan nanti. Sebab firman Tuhan yang ada dalam Filipi 4 ayat 13 berkata,
Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang penting jangan sampai kita menolak Dia, sebab Dia, yaitu Tuhan, tidak akan mungkin menolak kita. Karena Dia menerima kita apa adanya, selama kita dengan rendah hati datang untuk menghampirinya. Selanjutnya dalam Ibrani 12 ayat ke-27 tadi dikatakan bahwa ungkapan satu kali lagi menunjuk pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Dari sini kita bisa ambil sebuah kesimpulan. Kalau goncangan kehidupan yang diizinkan terjadi oleh Tuhan pada kita itu punya maksud untuk menyaring ataupun membersihkan kita dari segala hal yang tidak kudus dari dalam hidup kita, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Maksudnya, supaya tinggal tetap segala sesuatu yang sifatnya kekal. Pergumulan atau goncangan itulah nantinya yang akan menguji hati, sekaligus juga menyadarkan setiap kita apakah motivasi kita di hadapan Tuhan selama ini sudah benar atau belum. Sebagai contoh, Tuhan bisa izinkan goncangan secara ekonomi terjadi kepada kita agar kita tidak lagi cinta akan uang atau menjadikan mamon sebagai dewa kita. Kalau sebelumnya dikit-dikit semuanya hanya tentang uang, dan uang, kalau sekarang sudah berbeda. Sekarang hal-hal lain yang non-materi bisa saja menjadi sama berharganya, atau bahkan lebih berharga daripada uang. Sehingga sekalipun kita tidak punya segala sesuatu, kita tetap bisa bersuka cita karena Yesus ada di dalam kita. Atau contoh lainnya bisa jadi Tuhan izinkan seseorang mengalami sakit penyakit tertentu untuk mengajarinya akan sesuatu. Walaupun alangkah jauh lebih baik jika kita itu janganlah sampai jatuh sakit dulu, baru kita sadar akan sesuatu yang salah dalam hidup kita. Karena kalau kita itu jatuh pun seringkali karena kesalahan kita sendiri. Tetapi Tuhan mengizinkan semua itu terjadi agar maksud dan tujuan yang baik itu tergenapi dalam hidup kita, yaitu supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Untuk memurnikan emas dari tembaga, maka emas itu perlu dibakar pada suhu tertentu. Demikian juga halnya dengan goncangan yang diizinkan terjadi itu untuk memurnikan setiap hati kita. Mungkin dari luar seseorang itu bisa saja terlihat sangat mulia dan rendah hati. Tetapi ternyata tanpa disadari masih banyak hal-hal dalam hidupnya yang bersifat kedagingan. Selama ini kita nggak mengerti atau bahkan tidak menyadari sampai akhirnya terjadi sebuah goncangan yang dahsyat. Dan disitulah kita itu baru tersadar bahwa selama ini kita adalah orang yang sombong. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kembali apa saja goncangan yang Tuhan telah izinkan terjadi, atau mungkin saja sedang terjadi saat ini di dalam hidup kita, yang tujuannya adalah untuk menguji motivasi hati kita. Kalau hati Anda sedang diuji melalui goncangan yang ada, maka mari kita mengucap syukur. Tidak usah kita marah ataupun kecewa, sebab sesungguhnya inilah kehendak Tuhan. Amsal 4 ayat 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Apapun yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Jadi Tuhan itu tidak mau motivasi kita salah. Sebab Tuhan bukan hanya tertarik kepada hasil akhirnya saja, tetapi proses maupun caranya kita menuju sesuatu itu sama pentingnya bagi Tuhan. Sekalipun seseorang melakukan sesuatu yang betul dan juga baik, tapi belum tentu dengan motivasinya yang masih bisa salah. Ada orang yang memanfaatkan nama Tuhan atau menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan, dengan motivasi tertentu. Lalu apakah ini termasuk juga merupakan pelanggaran firman? Ya, tentu saja. Tetapi karena Tuhan itu adalah kasih, Dia cinta kita semua hamba-hambanya, Tuhan izinkan sebuah goncangan ataupun persoalan terjadi untuk memurnikan dan menguji motivasi hati kita, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan tadi. Tuhan mengizinkan goncangan bukan supaya kita jatuh, tetapi supaya kita sadar. Pemazmur dalam Mazmur 26 ayat 2 berkata, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku." Orang tua yang sayang dan cinta kepada anaknya pasti akan menghajar anaknya jika itu untuk kebaikan. Tuhan kita pun demikian. Karena Dia sayang kepada kita, maka Dia akan mendidik dan juga menghajar kita.
Sebaliknya juga, kalau kita itu adalah anak gampangan, maka Tuhan pasti akan membiarkan kita. Jadi jangan marah atau ngamuk kalau lagi diuji sama Tuhan. Tetapi mari kita belajar mengenal apa yang jadi maksud Tuhan di balik setiap persoalan yang terjadi. Terus dengar-dengaran akan suaranya, serta responi setiap firman-Nya dengan benar. Mintalah agar Tuhan mengajari kita supaya mengerti dan lebih mengenalnya. Goncangan itu memang akan terasa menyakitkan, bahkan menyedihkan waktu kita alami. Tetapi itu baik buat kita, agar supaya kita mengerti akan sesuatu. Sebab goncangan diizinkan terjadi itu, karena Tuhan mau agar kita tahu dan cepat untuk sadar, jikalau selama ini ada di antara kita yang sudah berjalan semakin lama semakin jauh daripadanya, atau semakin jauh menyimpang menuju kepada kesalahan. Lalu di ayat selanjutnya, di ayat 28 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Tuhan mau agar setiap kita menjadi manusia yang punya prinsip kebenaran. Itulah yang dimaksudkan dengan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan mau agar apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita itu bukanlah sesuatu yang gampang goyah, tetapi sesuatu yang bersifat permanen. Tuhan juga mau agar berkat yang kita terima itu nantinya bisa mengalir terus-menerus secara turun-temurun atau diturunkan sampai anak cucu kita. Dan oleh sebab itu, marilah kita mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, bukan dengan cara yang marah-marah, atau juga dengan cara yang nyalah-nyalahin Tuhan. Tetapi beribadahlah dengan rasa hormat dan takut. Di sini yang dimaksudkan dengan hormat itu bukan karena paksaan, dan takut juga bukan karena ketakutan, tetapi dengan sukacita dan sukarela. Seperti saat kita merasa ingin membantu atau memberkati seseorang, karena memang kita itu berkeinginan untuk melakukan sesuatu yang baik terhadap orang tersebut, maka kita akan melakukannya dengan sukarela. Bukan karena terpaksa ataupun dipaksa, tentu juga dengan rasa yang sukacita dan bergembira. Itu tadi yang dimaksud oleh ayat firman ini. Sekalipun untuk kita bisa sampai kepada tahap ini terkadang, Tuhan itu mengizinkan goncangan terjadi di dalam hidup kita. Dengan maksud bukan hanya untuk menguji atau memurnikan hati setiap kita, tetapi juga untuk mengubah arah hidup kita yang mungkin sudah menyimpang atau menjauh dari kehendak Tuhan. Tuhan rindu agar kita anak-anaknya segera kembali kepada arah hidup yang benar dan meninggalkan arah hidup yang sia-sia, supaya kita semua bisa hidup untuk sesuatu yang kekal dan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ingat bahwa Tuhan bisa memakai segala sesuatu dalam hidup ini untuk mendatangkan kebaikan, termasuk hal-hal yang tidak mengenakan ataupun menyedihkan sekalipun. Sebab itu ketika masalah berat menerpa, jangan kita gampang untuk menuding-nuding Tuhan dengan tuduhan yang tidak-tidak, dengan perkataan yang sia-sia, seperti seolah-olah kalau Tuhanlah yang memberikan masalah itu kepada kita. Jangan sampai terjadi hal yang demikian, saudaraku, karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat kepada kita. Justru seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan di kitab Roma 8 ayat 28, Allah kita turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi jangan berhenti untuk mengasihi Tuhan, sebab bagi mereka yang terus mengasihi Dia, segala sesuatu, bahkan yang tampak buruk sekalipun, bersama dengan Tuhan niscaya akan diubahkan menjadi sebuah kebaikan. Terakhir di ayat 29 firman Tuhan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bagi kita yang percaya dan hidup dalam kebenaran, Allah adalah api yang memurnikan. Seperti emas yang dibakar di dalam api akan makin murni dan bernilai tinggi. Ayat 23 ayat 10 berkata, karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Mereka yang dimurnikan akan diperkenankan hidup
bersama Kristus di dalam kerajaan-Nya. Untuk itulah, selama kita hidup di bumi, kita akan terus-menerus dimurnikan oleh Allah agar kita menjadi semakin murni dan semakin seperti Kristus. Orang percaya mengasihi Allah akan mengalami baptisan api yang memurnikan. Sedangkan orang percaya yang tidak serius akan hangus terbakar. Jadi melalui sharing hari ini saya rindu agar hari ini dan seterusnya kita semua menjadi mengerti apa maksud Tuhan di balik persoalan ataupun goncangan yang terjadi dalam hidup kita. Poin pertama, di balik setiap persoalan, Tuhan bermaksud untuk menguji hati setiap kita. Dan poin yang kedua, di balik setiap persoalan, Tuhan bermaksud untuk memberitahu kepada kita agar jangan kita menyimpang ke arah yang salah dan segera berbalik kepada jalan yang benar. Jangan sampai kita itu terlalu jauh menyimpang ataupun salah melangkah menuju ke arah yang salah. Sehingga melalui goncangan, Tuhan ingatkan kita untuk kembali lagi hidup dalam kekudusan dan ketaatan sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya. Demikian sharing firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah setiap kami senantiasa merasa tenang sekalipun sedang berada dalam goncangan ataupun persoalan hidup kami. Sebab kami punya Allah yang seperti Engkau, yang selalu baik, tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ajar kami juga untuk selalu dengar-dengar akan Engkau, biar kami boleh semakin mengerti setiap maksud Tuhan melalui setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kami. Hari ini kami juga berdoa menopang teman maupun saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Biarlah semua kami senantiasa mengandalkan Tuhan, sebab tanpa Tuhan tidak ada satupun dari kami yang mampu berjalan sendiri. Biarlah berkat dan kasih-Mu senantiasa mengalir atas hidup setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang percaya dan berdoa bersama, katakan amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.